saya menunjukkan sudah tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Saya sendiri mengatakan betul mempertahankan bangsa dan negara. Wah, ternyata selama ini kita di prank guys. Ternyata gemai-gemoi Pak Prabowo hanyalah settingan ataupun gimmick begini. Settingan Pak Prabowo. Bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategi yang tidak mendukung hal ini. Silakan keluar dari pemerintah. wah Kalian dengarkan, makanan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil adalah strategik. Siapapun yang nggak mendukung program ini silahkan keluar. Wah gila sih, gacor. Wah menyala jernolku. Nah ini dia friends, ini dia galak yang juga deh. cari seorang pemimpin yang tegas. Udah paling bener nih, nggak bisa nih pejabat kita, SDM kita dilembein, harus begini nih. Sekalian Pak, sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Sidang perdana kabinet aja begini nih, apa nggak gigit jari lu pejabat-pejabat yang pemalas, yang nggak bisa kerja. Lu kira jadi pejabat enak-enak, dapat gaji yang tinggi enak-enak gitu. Libas Pak, kita dukung Pak. Kalian lihat lagi nih video ini, wah semoga negara kita semakin maju ya guys ya. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada orang di sini yang kebal, Tidak ada yang kebal. yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Sudahlah saya beri wewenang, copot segera, suruh tinggal di rumah aja. Lebih galak daripada Jokowi ini. Ini belum ada seminggu dan setiap gue ngelihat beritanya gue selalu kayak gini nih ekspresi gue nih. Hah? Gila. Keren banget, parah. Menyala presidenku. Pak Prabowo, Mas Gibran. Belum ada seminggu udah banyak banget ini gebrakannya. Indonesia bebenah ini ya, bersih-bersih ini. Kasusnya Ronald Tanur, 3 hakim diberhentikan langsung oleh Pak Prabowo. Ternyata mereka ini menerima suap. Terus para menteri digembleng dulu tuh ke Akmil Magelang. Terus kalian udah nonton sidang kabinet perdana? Nonton dulu. Menyala banget. Pokoknya buat Bapak, semoga sehat selalu, panjang umur. Saya yakin negara Indonesia bisa jadi negara maju. Dan saya mendukung penuh, saya doain supaya apa yang Bapak cita-citakan untuk negara kita, Indonesia, itu bisa terwujud semuanya. Udah, sekarang gak usah lagi tuh ada anak jenderal, anak abah, apalah itu. Udah, penyakit hatinya ilangin. Kita harus dukung penuh pemerintahan kita. Pemerintahan kita lagi bebenah nih, beres-beres negara. Kita juga sebagai rakyat ikut bebenah, terutama di SDM-nya. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ya harus terima. Kalau nggak suka, silahkan keluar dari Indonesia. Thank you. Wah. Perasaan baru kemarin pagi nih rapat kabinet. Baru kemarin pagi juga Polri, BIN sama Kejaksaan Agung itu tuh dapat arahan buat penegakan hukum. Malamnya langsung boom keluar berita ini. Dan barusan banget subuh-subuh gua baru baca dan lumayan shock. Masuk bui lagi dong Memang Ronald sudah Tanur. sepantasnya dan seharusnya para penegak hukum itu ya bertindak secepat ini. Tapi kok kenapa shock banget gitu, kok cepat banget ini nggak Indo banget gitu. Gimana nih menurut pendapat kalian? Boleh tulis di kolom komentar ya. Belum seminggu Bapak Prabowo dilantik menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia, namun manuver politik luar negeri beliau sudah menggegerkan banyak negara. Jadi, Menteri Luar Negeri Bapak Sugiono ini diperintahkan oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT BRICS, di mana KTT ini berlangsung di Kazan, Rusia. Apa sih BRICS itu? BRICS merupakan kerangka kerjasama ekonomi yang diinisiasi oleh 5 negara, Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Nah, yang mencuri perhatian ialah statement dari Menteri Luar Negeri kita, yakni Bapak Sugiono, yang menyatakan bahwa Indonesia siap menjadi anggota dan negara mitra dari BRICS. Di mana sebenarnya tawaran ini sudah pernah diberikan oleh BRICS kepada Presiden Joko Widodo, namun beliau masih menahannya untuk bergabung bersama BRICS dengan anggapan bahwa beliau ingin melakukan perhitungan pro dan kontra, keuntungan dan kerugian ketika Indonesia bergabung. Namun di pemerintahan Presiden Prabowo yang baru 5 hari, beliau secara tegas menyatakan bahwa Indonesia akan bergabung dengan BRICS. What a plot twist. Apa sih sebenarnya yang membuat BRICS ini menarik? Jadi menurut pandangan dari ahli ekonomi, BRICS ini akan mendominasi ekonomi dunia di tahun 2050, di mana negara-negara seperti Brazil, Rusia, India, Cina, dan South Africa akan menjadi penguasa ekonomi, mengalahkan negara-negara barat seperti Amerika dan Uni Eropa. Hal ini diprediksi akan memberikan keuntungan besar bagi negara-negara yang tergabung, khususnya negara-negara Global South yang akan menjadi kekuatan ekonomi masa depan.
Jadi sebenarnya negara-negara di Eropa itu sudah merasa gelisah dan cemas atas eksistensi serta ekspansi BRICS yang baru saja menyambut anggota barunya, yakni Mesir, Ethiopia, Iran, dan juga Uni Eropa. Hal ini menyebabkan BRICS itu memiliki akumulasi GDP dunia sebesar 37,3, hampir 3 kali lipat dari total akumulasi GDP yang dimiliki oleh anggota-anggota negara Uni Eropa. Dan juga mereka menilai, ini rilis resmi dari Uni Eropa, bahwa BRICS ini benar-benar bisa mengatur roda perekonomian dunia. Makanya di sini juga dibilang bahwa Uni Eropa sudah memiliki kerjasama bilateral dengan masing-masing anggota BRICS. Namun kita juga perlu untuk melakukan pendekatan terhadap BRICS secara organisasi ekonomi, sehingga kerjasama ini akan mutually beneficial atau akan menguntungkan bagi Uni Eropa dan juga BRICS. Nah, eksistensi BRICS ini juga bisa mengancam kekuatan dolar. Di mana kerjasama BRICS ini yang masih mempersilahkan anggotanya menggunakan mata uang dari masing-masing negara, yang juga bisa menyebabkan pelemahan bagi eksistensi dolar dalam perdagangan dunia. Apalagi kalau kemudian BRICS menggunakan mata uang Cina sebagai alat pembayaran mereka dalam melakukan transaksi perdagangan. Itu akan membuat dolar hancur-hancuran. Jadi kita tidak lagi bergantung terhadap inflasi mata uang dolar terhadap mata uang di negara-negara tersebut. Jadi akan lebih stabil gitu. So guys, what do you think? Koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Dan sekarang udah mulai terbukti nih, baru beberapa hari menjabat kan. Sekarang udah desa-desa udah mulai ini ketar-ketir ini, udah mulai desa-desa mulai penangkapan ya kan. Dan mungkin Pak Prabowo ini menyisir dari yang bawah-bawah dulu, dan nanti pasti yang besar-besar juga pasti akan terkuak gitu. Ini namanya apa ya, kalau bisa disebut kayak tegas ke pejabat, demoi ke masyarakat ini Pak Prabowo. Oh gitu ya, keren juga ini. Prabowo itu ya sejak jadi presiden, aduh makin aja, makin magnifico. Inilah Prabowo yang sebenarnya. Dia sudah kembali kepada bentuk aslinya. Inilah Prabowo yang gue cinta sejak dulu. Gue cinta Prabowo sejak 2012. Sejak pertama kali gue pilgub tuh DKI, gue pilih gara-gara arahan Prabowo. Sampai sekarang I love Prabowo. Meskipun kemarin sempat oke gas ya you know kan, itu kan cuman acting aja, buat demokrasi aja. Tapi sejak jadi presiden dilantik nih, pidato-pidatonya itu selalu membuat gue suka sama dia. Makin suka gitu loh. Gue mendoakan deh, semoga Pak Prabowo ini bisa menjadi presiden terbaik dalam sejarah Indonesia. I love Prabowo. Kok bisa-bisanya orang kayak begini kalah pemilu tahun 2014? Aduh, sudah biarin. Bisa kalah dulu. Yang dulu. Siap. Benar-benar pemerintahan Pak Prabowo ini di seluruh menteri dan wakil menteri sudah berkumpul di dalam pesawat menuju Magelang menggunakan pesawat TNI AU. Mereka berkumpul di satu pesawat, bukan pesawat komersil atau pesawat VVIP, tapi pesawat TNI Angkatan Udara. Hercules. Dan ini adalah postingan dari Mbak Mutia, adalah salah satu menteri Kominfo atau Komdigi sekarang. Ada Panglima TNI kita, ada beberapa menteri di dalam pesawat komersil ini. Benar-benar bikin kompak banget di pemerintahan Prabowo Gibran ini. Gebrakan yang bikin menteri semuanya bisa kompak satu visi untuk Indonesia Emas 2045. Di sini menteri para duduknya sampingan, terus Hercules, terus menggunakan baju hitam putih, benar-benar kayak pelatihan supaya mereka satu visi, satu tujuan. Kata Pak Prabowo menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Dan ini dipostingkan Mbak Mutia, benar-benar kayak ngerasa menteri dan wakil menteri dan semua jajaran pemerintah tuh kompak demi tujuan visi misi Indonesia lebih baik lagi. Dan ini adalah pembekalan mereka selama di Tidar Magelang ya nanti. Dan ini bilangnya Prabowo dan Gibran ini memiliki gebrakan-gebrakan supaya menterinya beneran kerja dan beneran ikuti aturan. Dan semoga perjalanan para menteri dan wakil menteri ini sampai tujuan sehat-sehat, dan semoga pembekalan mendapatkan ilmu membuat Indonesia lebih maju, Indonesia lebih kuat, dan Indonesia semakin dikenal di dunia dan macan Asia. Hati-hati di jalan semuanya. Bye guys, komen, mari kita diskusi ya. Korea protectionist 25 tahun.
tidak izinkan rakyat Korea beli mobil asing. Oke lah, kita kan bangsa yang baik. Tapi masa kita sudah 78 tahun merdeka, nggak ada mobil buatan Indonesia. Nah ini mobil nasional harus ada. 1/10 kita berani Proton. bikin mobil Proton. Jadi ini kembali lagi will. Jadi saudara-saudara, benar, mari kita merdeka bersama-sama. Mari kita berpihak kepada rakyat kita sendiri. Masa tidak ada insinyur Indonesia yang bisa bikin mobil? Ternyata Bisa ada. banyak. Ternyata ada. Saya menemukan ada profesor Indonesia lulusan MIT. Hari pertama dia lulus dari MIT, direkrut oleh General Motor. Dia kerja di General Motor kalau nggak salah 13 tahun atau 15 tahun. Saya dengar ada orang itu, saya dengar bahwa dia sudah kembali ke Indonesia. Saya tarik dia. Ambil. Profesor, daripada Anda hanya ngajar di ITB sangat penting, tapi Anda tetap ngajar di ITB, tapi Anda jadi direktur produksi teknologi di Pindad, dan itu hasilnya adalah mobil buatan kita. Yang dipakai kemarin dia. Ini luar biasa teman-teman. Putih Saya kemarin. sampai merinding itu saat mendengar dan nonton video ini dari Pak Prabowo. Dia benar sekali. Apakah Pak Prabowo ngobrol tentang Indonesia, tentang mobil nasional Indonesia, itu luar biasa. Saya percaya Indonesia, negara ini memiliki potensi sangat-sangat luar biasa teman-teman. Oke, setelah ini teman, silakan bisa komen ya, like dan share konten ini. Terima kasih. Indonesia menuju Indonesia maju. Maju, Indonesia maju. Luar biasa. Kayaknya Pak Prabowo ini lebih galak ke pejabat, kemudian lebih lembut ke rakyat. Ini luar biasa ini Pak Prabowo ini kan. Galak banget nih. Kemarin aja pejabat-pejabat semua yang dilantik itu dibawa ke pembekalan itu kan. Di Lembah Tidar secara militer itu. Untuk menyatukan visi dan misi. Ya, mereka bawanya pun menggunakan pesawat Hercules teman-teman. Pantesan ya. Kemarin ketika Prabowo dilantik, tiba-tiba hakim-hakim yang itu, yang memvonis Tandur itu, Ronald Tandur itu, dipecat. Tandur masukin bui lagi. Udah terbukti dicokok juga. Ya. Makanya hati-hati kalian semua. Ini dari desa ini, dari bawah diambil semua, dipantau kalian. Ya. Terus ini saya minta juga kepada Pak Prabowo jangan sampai seperti Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi diolok-olok, dilecehkan, diinjak harga dirinya, keluarganya dikata-katain. Saya ingin Pak Prabowo jangan sampai seperti itu. Ya, Pak Jokowi lebih lembut. Tapi ingat, kalau Pak Prabowo ya sampai digitukan, kalian bisa diambil tuh. Jangan sembarangan dengan Pak Prabowo ya, hati-hati kalian. Jangan sembarangan gacor macam-macam, kalian ngoceh macam-macam. Pak Jokowi bisa kalian katakan bajingan, tolol, gantung Jokowi, bunuh Jokowi. Coba kalau berani lakukan ini ke Pak Prabowo. Coba kalian kalau berani lakukan itu ke Pak Prabowo, kalian akan diambil. Makanya teman-teman, seminggu pelantikan ini teman-teman, belum ada saya lihat di media sosial orang yang gacor teriak-teriak seperti apa yang dilakukan kepada Pak Jokowi. Belum ada. Untuk setidaknya sampai hari ini teman-teman, belum ada. Mereka nggak berani. Mana Amin Rais? Refli Harun mana? Dr. Tifa mana? Rocky Gerung bahkan? Ya, mana? Paling yang diserang Gibran. Amin Rais itu yang diserang Gibran terus. Masa Amin Rais pengen Gibrannya dicopot oleh Prabowo? Lucu banget. Yang dicopot Gibrannya doang. Inilah teman-teman, Pak Prabowo kembali ke sifat aslinya. Ini yang saya inginkan. Negara ini ya harus ya dipimpin dengan penuh ketegasan. Bahkan saya pikir sedikit otoriter bagi saya nggak masalah teman-teman, untuk kebaikan.
apalagi untuk pejabat-pejabat itu yang koruptor-koruptor itu. Negara kita itu kalau dipimpin ya oleh yang bukan otoriter sedikit, pasti jadinya mereka akan ya mencak, mereka menginjak harga diri. Makanya kita mau ya Pak Prabowo seperti itu, kita mau ya, kita tunggu janji-janji dari Pak Prabowo teman-teman dan Gibran ya. Saya setuju sekali dengan Pak Prabowo bersikap seperti itu, jadi gemoy ke masyarakat kemudian galak ke pejabat. Mantap, kita dukung Pak Prabowo.